Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa mawalah. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil Qur'anil Karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah sidang pendengar salat Jumat yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah dan kemudian menggunakan segala nikmat dan pemberian Allah ke jalan yang diridhai, ke jalan yang disukai oleh Allah. Dan alhamdulillah pada Jumat kali yang berbahagia ini, inilah bukti bahwasanya kita semua adalah termasuk hamba-hamba yang bersyukur. Kenapa? Karena telah menjalankan perintahnya dan kemudian menggunakan segala nikmat yang Allah berikan, tangan, kaki dan seluruh anggota badan untuk kemudian beribadah melaksanakan salat Jumat. Berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan banyak membaca salawat kepada beliau, nantinya kita semua mendapatkan syafaatul uzma, pertolongan yang besar di yaumil kelak. Yauma la yanfa'u mal wala banun. Hari yang tidak ada lagi manfaatnya harta. Hari ini semua dinilai daripada uang, seolah-olah uang adalah segalanya, dan segalanya tanpa uang tak mungkin rasanya. Tapi nanti di akhirat uang tak lagi berlaku, dan wala banun, anak-anak tak lagi dapat menolong. Hari ini kita susah, anak-anak masih bisa menolong, tapi di yaumil kelak, di yaumil hisab, di yaumil akhirah, ketika tiba di padang mahsyar yang jaraknya hari ini matahari sangat jauh dengan kita, tapi nanti kita akan merasakan matahari sangat dekat, jaraknya hanya sejengkal. Di saat itulah anak-anak tak bisa lagi menolong, harta yang kita punya hari ini tak bisa lagi membantu. Di saat itulah kita membutuhkan yang namanya pertolongan. Dan mudah-mudahan dengan hidup di dunia selama kita masih bernapas ini, banyak mengirimkan salawat kepada beliau, nantinya mendapatkan pertolongan, mendapatkan syafaatul uzma, dan mudah-mudahan kita semua termasuk di dalamnya. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah sidang pendengar salat Jumat yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami selaku khatib selalu mengajak hadirin sekalian, khususnya pribadi, agar selalu meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti kata takut dalam arti kata menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala apa yang dilarangnya. Pada pertemuan yang sebelum-sebelumnya, kita telah sedikit mengutip pendapat daripada alim ulama. Dalam kitabnya I'anatul Talibin dijelaskan, takwa itu berasal dari huruf takwa itu sendiri. Yang pertama ada huruf ta, yang kedua ada huruf qa, yang ketiga ada huruf wa, dan yang keempat adalah huruf ya. Apa itu tanya? Tanya adalah tawadu. Orang yang bertakwa adalah orang yang tawadu. Lawan kata daripada tawadu adalah sombong. Iblis laknatullah. Dulu namanya bukanlah iblis, dulu namanya adalah malaikat Azazil. 70.000 tahun dia selama di dunia, tidak ada satu tempat yang tidak dijadikan tempat sujud.
naik ke langit pertama 70.000 tahun pula, sampai naik ke langit yang ketujuh, diangkat ke surganya Allah, menjadi guru sebahagian daripada malaikat. Namanya adalah malaikat Azazil. Hanya satu kesalahannya. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Dan ingatlah ketika Allah berfirman pada para malaikat, sujudlah, seluruh malaikat bersujud illa iblis, kecuali iblis. Hanya iblis yang tak mau sujud tanda penghormatan. Kenapa? Karena dia bangga, dia merasa lebih mulia. Aku diciptakan daripada api, sedangkan Adam diciptakan daripada tanah. Kenapa aku yang lebih mulia harus hormat, harus tunduk, harus sujud, patuh kepada Nabi Adam? Hanya karena satu kesalahan inilah kemudian dia mendapatkan gelar iblis. Iblis berasal dari kata balasa. Balasa kalau dalam ilmu bahasa Arab, dalam kaidah mufradat, malabis artinya adalah pakaian. Maka iblis adalah pakaian yang menutupi kebaikan-kebaikan yang pernah dia lakukan selama hidupnya di dunia. Kemudian digelar iblis, tak nampak lagi kebaikan, sehingga akhirnya dia menjadi orang yang dimurkai Allah dan menjadi penghuni neraka yang paling dalam. Jamaah sidang pendengar salat Jumat yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tawadu adalah urutan yang pertama daripada arti takwa. Lawan dari kata tawadu adalah sombong. Ketika kita sudah tidak ada kesombongan dalam hati, wala tamshi fil ardi maroha, kata Rasulullah, jangan bangga berjalan di atas bumi, jangan merasa senang berjalan di atas bumi. Kita menyadari bahwa kita berasal daripada tanah, suatu saat akan kembali pula kepada tanah. Yang kedua adalah huruf qa. Qa-nya itu adalah qanaah. Qanaah adalah menerima dengan baik segala apa yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mendapatkan rezeki yang banyak, kita syukuri. Dan ketika kita mendapatkan rezeki yang tidak banyak, atau kita ketimpa musibah, ketimpa masalah, mendapat ujian, dapat kesulitan, dapat kesempitan, kita tetap terima dengan lapang dada. Itulah maha adilnya Allah Subhanahu wa taala. Benar, innallaha la yanzuru aswarakum. Allah tak pernah mandang seseorang daripada rupa, daripada harta, daripada pangkat tahta. Semua sama di mata Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena hari ini orang yang kaya sekalipun, yang Allah berikan kekayaan sekalipun, ia juga tengah dalam ujian. Apa ujiannya bagi orang kaya? Apakah mampu ia bersyukur atau tidak? Apalagi orang yang miskin, orang yang sedang ketimpa masalah, yang berada dalam kesulitan, mereka juga diuji, mampu atau tidakkah mereka bersabar. Bukankah pernah kita terdengar bahwasanya ada pemberitahuan nabi yang paling lama masuk surga ternyata adalah Nabi Sulaiman. Kenapa? Karena hartanya yang melimpah, hartanya yang banyak, akhirnya membuat Nabi Sulaiman pun mendapatkan urutan terakhir masuk surga. Artinya hari ini ketika kita tidak menjadi orang yang kaya, mudah-mudahan kita bisa lebih lapang dada, karena sejatinya harta nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Jamaah sidang pendengar salat Jumat yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu wa dan apa itu ianya? Insyaallah pada pertemuan berikutnya akan coba khatib kupas. Pada Jumat kali yang berbahagia ini, izinkan khatib membawakan sebuah tema yang mana khatib kutip daripada perkataan Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali adalah ulama besarnya, ulama kitab tasawuf, yang mengarang banyak sekali kitab. Salah satunya yang viral, yang masyhur, yang terkenal, ada namanya kitab Ihya Ulumuddin. Maka Imam Al-Ghazali berkata dalam kitabnya itu, hati manusia bagaikan cermin, hati manusia bagaikan kaca. Mari sejenak kita resapi apa filosofi yang dapat kita ambil dari perkataan beliau. Ternyata hati manusia benar seperti cermin. Ketika cermin itu bersih, ketika cermin itu kinclong, maka akan mudah kita untuk berkaca. Tetapi ketika kaca itu kotor,
susah kita untuk berkaca. Tak ubahnya dengan hati kita. Apabila hati kita bersih, maka mudah menerima kebaikan, mudah masuk kebaikan. Tetapi na'udzubillah, apabila hati kita kotor, sulit masuk kebaikan. Dari sinilah munculnya penyakit-penyakit hati. Penyakit hati ada banyak. Ria penyakit hati, sombong penyakit hati, ujub penyakit hati, takabur penyakit hati, dengki, iri, dendam, semua penyakit hati. Maka orang yang hatinya bersih, melihat orang senang, dia tetap senang. Melihat orang susah, dia merasa susah. Tapi kalau yang punya penyakit hati, melihat orang susah dia senang, melihat orang senang dia susah. Na'udzubillah. Jamaah sidang pendengar salat Jumat yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk menjaga kebersihan hati, ketika hati itu kotor, andai kata kita ambil perumpamaan seperti kaca atau cermin yang digambarkan oleh Imam Al-Ghazali tadi. Kalau cermin kotor, maka cermin bisa dibersihkan dengan rinso, dengan sabun kita cuci, kaca kemudian jadi bersih. Tapi kalau hati kotor, bagaimana cara membersihkannya? Kembali kepada berzikir, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan istighfar, meminta ampun kepada Allah, menghidupkan zikrullah fi qalbi, menghidupkan zikir hanya kepada Allah, dan kemudian di dalam hati ketika kita berdiri kita baca la ilaha illallah, lagi berjalan dalam hati la ilaha illallah. La-nya adalah la ahadus samad, la ahad maktub. Dalam kaidah ilmu nahwu sharaf dikatakan la-nya itu adalah la nafiyah, yang tidak adakan segala sesuatunya. Artinya ketika kita mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada satupun yang dapat menyakiti kita, tidak ada satupun yang dapat melukai kita, tidak ada satupun yang dapat mengganggu kita, illallah, kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini memudahkan kita. Andai kata kita dipanggil Allah, kita dalam keadaan berzikir, tentu mengucapkan kalimat syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah adalah hal yang sangat gampang dan mudah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhala jannah." Barang siapa yang mati dapat mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka orang itu masuk surga. Ketika lagi duduk, zikirkan Allah, mengikut detak jantung Allah, Allah, Allah. Ketika lagi rebahan, lagi tidur, sembari kita zikirkan pula Allah, mengikut tarik dan keluarnya napas Allah, Allah. Insya Allah hati lebih menjadi lembut. Andai kata hati tidak segera dibersihkan, kita khawatir seperti kaca akan berkarat. Ketika dia sudah berkarat, susah untuk dibersihkan. Mumpung hati masih dapat dibersihkan, masih belum berkarat, silahkan dibersihkan. Kalau hati sudah berkarat, tak ubahnya seperti yang dia gambarkan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah, summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Mereka buta, tuli, bisu. Yang dimaksud dengan buta, ia masih dapat melihat, tapi tidak dapat melihat kebaikan. Ia masih dapat mendengar, telinganya dapat mendengar dengan jelas, tetapi sayang, beribu-ribu sayang, tidak dapat mendengarkan kebaikan. Mulutnya bisu, ia dapat berbicara, dapat berkata-kata, dapat berucap, tapi sayang, beribu-ribu sayang, tidak dapat mengucapkan yang baik-baik. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Jamaah sidang pendengar salat Jumat yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita cari di dunia ini selain ketenangan? Orang Inggris ketika ditanya, "What do you want?" Mereka akan menjawab, "I want to success." Mereka semua ingin sukses. Orang Arab ditanya, "I used to read." Mereka akan menjawab, "Uridun najah." Juga artinya sukses. Apalagi orang Indonesia, apa yang kita ingin? Pasti jawabannya sukses. Sukses yang sesungguhnya adalah ketika kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalimat azan tidak mentok pada kalimat hayya 'alas shalah. Setelah hayya 'alas shalah akan dilanjutkan hayya 'alal falah. Hayya 'alas shalah artinya mari kita salat. Kenapa kita salat?
karena nanti setelah sholat akan ada yang kita dapatkan. Apa itu? Hayya 'alal falah. Mari kita menang. Falah artinya menang. Falah artinya sukses. Falah artinya bahagia. Falah artinya ketenangan. Orang yang beriman kepada Allah, jaminannya wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Mereka tidak akan takut dan mereka tidak akan sedih. Takut lawan katanya adalah berani. Ketika sudah berani, tenang hatinya. Sedih lawan katanya adalah senang. Ketika sudah tidak sedih, maka ia akan mendapatkan kesenangan. Kalau kita ingin hidup sukses, mendapatkan ketenangan, mendapatkan kebahagiaan, menjadi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, selalu membersihkan hati, menghidupkan zikir selalu di dalam hati. Boleh juga dengan zikir berjamaah. Abdul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Ada juga zikir setelah salat subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Ada juga solawat-solawat yang bisa kita zikirkan. Apapun itu zikirnya, itulah cara untuk menjaga kebersihan hati kita. Andai kata hati kita kotor, yang merugi adalah kita sendiri. Ibaratkan penyakit kanker yang dapat merenggut nyawa orangnya itu lebih cepat. Jamaah sidang pendengar salat Jumat yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, Allah berfirman dalam kitab suci Al-Qur'an, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya mati, dan mati ini tak tahu kita akan kapan terjadi. Mudah-mudahan ketika kita merasakan mati dan mati kita menjadi mati yang terindah, mati dalam keadaan mengingat Allah. Mudah-mudahan kita semua layak mendapatkan surga. Bukan karena sholat kita bisa masuk surga, bukan karena puasa kita masuk surga, tapi Allah berikan surga kepada orang yang mendapatkan ridhonya. Kalaulah sholat dapat membuat kita masuk surga, salah cara orientasi kita beribadah. Niat kita tentunya ketika mau sholat untuk mendapatkan surga, dan sholat terlalu murah untuk membeli surganya Allah yang begitu luas. Ternyata Allah berikan surga kepada orang yang diridhoinya. Jamaah sidang pendengar salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ridhonya Allah, dan mudah-mudahan apa yang dapat khatib sampaikan pada Jumat kali yang berbahagia kiranya dapat bermanfaat buat kita semua, khususnya pribadi. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azimil karim, wa nafani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma salli wa sallim wa zid wa di wa anni wa tabdal wa barik lizzalali wa kamalika ala zainal ibadi wal sarafi wal arab wal ajam wa imami tayyibata wal haram wa tarjumani misa wa ahlil kidam wa min bahril wal hikmati bil kasimi sayyidina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sayyidul awwalin wal akhirin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil mursalin sayyidil anbiya wa khatamun nabiyyin. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. وقال الله تعالى في كتابه القرآن إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير اللهم انصر جيوش المسلمين إخواننا المجاهدين في فلسطين اللهم انصر جيوش المسلمين في مسجد الأقصى خاصة في بلادنا هذا إندونيسيا خاصة في قرياتنا هذا سيسيرو سيمبang kiri ya Allah ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين
Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurukum wadhkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimussalam. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu